pasar baru membeli duku. Jalannya pelan, takut terjatuh. Halo teman-teman semua saudaraku, jawablah salam kami dengan semangat dan patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan berharga untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang selalu kita rindukan, bulan penuh rahmat dan keberkahan. Semoga Ramadan kali ini menjadikan hamba yang bertakwa. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana cara menjalani puasa dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan cinta kepada Allah. Teman-teman yang ada di rumah, Di sekolah atau dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya Ulfa dan saya Raisya akan menyampaikan tausiah Ramadan yang berjudul Jadi Jangan Meluapkan Hawa Nafsu. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak ada dua suara di dalam hati? Satu suara bilang, ayo bangun, subuhan yuk, biar disayang Allah. Tapi suara satu lagi malah bisik-bisik, aduh ngantuk banget, dingin, tidur bentar lagi aja, nanti juga bisa. Nah, suara yang kedua itu yang ngajak kita buat bermalas-malasan atau melanggar aturan. Itulah namanya hawa nafsu. Di bulan Ramadan ini, kita semua lagi ikut training camp atau latihan besar-besaran untuk jadi jagoan yang bisa naklukin hawa nafsu itu. Nafsu pada dasarnya bersifat netral. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa manusia dengan dua kecenderungan. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Asy-Syams ayat 7 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan jalan kejahatan dan ketakwaannya. Di surah Asy-Syams ayat 7-8 ini, Allah kasih tahu kita bahwa di dalam jiwa manusia memiliki dua jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Jadi, nafsu itu ibarat kuda yang sangat kuat. Kalau kita nggak bisa pegang tali kekangnya, kita bakal diseret kemana-mana. Kita bakal jadi anak yang gampang marah, malas belajar, dan suka jajan sembarangan padahal lagi puasa. Itu namanya Nafsu amarah. Tapi kalau kita jaga pegang talinya, kita arahkan ke jalan yang benar, maka kuda itu akan membawa kita menjadi anak yang hebat, masuk surga, dan disayang oleh Allah. Itu namanya nafsu mutmainnah. teman-teman seperjuangan. Kami ada cerita nih, mau dengar ceritanya tidak? Dulu ada kaum, namanya kaum Samud. Mereka itu hebat-hebat. Mereka bisa bikin rumah di gunung batu. Tapi sayang, mereka gak bisa kendaliin hawa nafsunya. Waktu Nabi Saleh alaihissalam bawa unta betina ajaib, mereka dilarang untuk menyakiti unta itu. Karena nafsunya ingin membangkang, mereka malah menyembelih unta itu. Akhirnya apa? Mereka dikasih hukuman oleh Allah karena mereka lebih nurutin hawa nafsunya daripada aturan Allah. Kita jangan sampai kayak gitu ya. Terus gimana caranya biar kita bisa menang lawan hawa nafsu? Rasulullah SAW pernah kasih tips lewat hadisnya. Kita harus bikin keinginan kita ikut apa yang dibawa oleh Nabi. Kalau nafsu bilang, buang aja dikit biar gak dimarahin mama, kita jawab, gak mau. Nabi ngajarin jujur. Saat nafsu bilang, main game terus aja, gak usah ngaji, kita jawab, gak bisa. Syariat Allah bilang ngaji itu lebih utama, dan ngaji di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Kita
Maka sebagai seorang muslim harus menundukkan hawa nafsunya agar terhindar dari kebinasaan yang telah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Allah bahkan menjanjikan surga bagi mereka yang mampu menahan diri dari hawa nafsunya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Inilah prestasi yang harus diutamakan oleh seorang muslim, yaitu mencapai surga Allah dengan menundukkan hawa nafsunya. Inilah prestasi yang harus diutamakan oleh seorang muslim, yaitu mencapai surga Allah dengan menundukkan hawa nafsunya yang bisa menyerumuskan ke dalam kebinasaan. Kalau kita bisa gitu, barulah kita disebut jagoan yang sebenarnya. Teman-teman semuanya, yuk kita manfaatin sisa Ramadan ini buat latihan jadi kapten bagi diri kita sendiri. Semoga Allah kasih kita kekuatan buat naklukin hawa nafsu kita dengan ilmu dan iman. Semoga Allah menjaga kita dari segala bentuk hawa nafsu yang bisa membawa kebinasaan di dunia dan akhirat. Makan sahur lauknya ikan. Jangan lupa minum air yang cukup. Hawa nafsu mari kita kendalikan agar barokah seumur hidup. Pergi ke sawah melihat burung pipit, terbang tinggi hingga di dahan jati. Cukup sekian pidato yang sedikit, semoga berkesan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.